Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 408. Luna yang kecewa, sedihnya yang nampak terasa, karena tak bisa diterima kerja di saat-saat membutuhkan. Apalagi ibunya, sangat berharap sekali. Luna yang setelah bercerita, akhirnya ia memutuskan pulang bersama ibunya. Meski semua ini, karena seorang cleaning service, ia sampai tak diterima kerja. Luna dan ibunya pun tak marah. Mereka tak menyalahkan Kenshin, yang menganjurkan keluar ruangan. Begitu halnya dengan Dita. Dita yang bersama kakaknya, yang sejak dari rumah, sudah berpikir senang kalau akan jadi karyawan. Mereka kini jadi kecewa saat staf pegawai HRD bilang namanya telah dicoret, tak boleh ikut interview. Seketika itu, kesedihan mendalam pun dirasakan. Apalagi peserta yang di sini, banyak yang menyalahkan, banyak yang menggunjingnya, lantaran keluar tempat, sebab menuruti cleaning service. Dita dan kakaknya pun dipersilahkan pulang, dan kini sedang berjalan, hendak keluar perusahaan. Di saat yang demikian, Kenshin yang selesai bekerja, sambil membawa alat kebersihan, ia pun masuk ke dalam. Ketika berjalan itu, tiba-tiba saja, ia melihat Luna dan ibunya, serta Dita dan kakaknya. Mereka berjalan bersama. Setelah beberapa langkah, akhirnya mereka berdekatan. Kenshin langsung menyapa, "Lo ibu dan mbaknya mau kemana ini? Apa wawancaranya sudah selesai? Apa mbaknya sudah diterima kerja? Kok mau keluar bersama-sama?" Luna saat itu terlihat masih sedih. Wajahnya nampak sendu, air matanya belum hilang. Begitu pula dengan Dita, yang merasakan hal yang sama. Meski semua ini, lantaran cleaning service di depannya, mereka pun tak menyalahkan. Kemudian Luna menjawabnya, "Oh ini mas, kami mau pulang. Karena nama kami sudah dicoret. Sudah nggak boleh ikut wawancara." Staf pegawai HRD-nya tadi marah. Karena saat nama kami dipanggil, kami tak ada di tempat. Karena sedang ke warung. Jadi ini kami disuruh pulang. Karena melanggar aturan. Meski saya sudah bilang, keluar untuk menjemput ibu. Tapi pegawai HRD itu tetap tak mau tahu. Nama kami pun dihapus dari penerimaan pegawai. Luna bicara itu, nampak sedih wajahnya. Perasaannya tak bisa ditahan. Hingga ibunya menenangkan. Sambil beliau bilang, "Sudah Luna, mungkin bukan jodohnya kamu dapat kerja di sini. Kita nanti cari lagi ke tempat yang lainnya. Kalau gitu sekarang kita pulang ya." Ibunya nampak tegar, meski beliau merasa sedih, bahkan lagi bingung sekali. Karena seminggu lagi, tuan rumah akan menagih uang kontrakan yang belum dibayar. Padahal kalau anaknya kerja, ia bisa bilang, tunggu sampai gajian. Tapi kini beliau tak ada alasan untuk mengatakan itu. Dan di tengah rasa resah, ibunya Luna nampak tegar. Kemudian beliau bilang, "Sudah ya mas, kami mau keluar. Takutnya nggak ada angkutan." Luna dan ibunya pun berjalan. Begitu pula dengan Dita. Ia juga bicara begitu. Mendengar hal tersebut, Kenshin malah tersenyum. Lalu Kenshin bicara, "Ibu dan Mbak Luna, serta Mbak Dita dan kakaknya, jangan pulang dulu. Ini saya akan antarkan ke kantor HRD-nya. Banyak kan katanya, belum ikut wawancara, tapi dicoret namanya." "Tenang saja Mbak. Mbak Luna dan Mbak Dita nggak salah. Yang kurang paham itu staf HRD-nya. Biar nanti saya yang bilang. Ayo Mbak, kita balik lagi." Kenshin mengajak keduanya untuk ke tempat yang semula. Mereka yang mendengar itu, saat mendengar ajakan tersebut, tentu saja menanggapi dengan biasa. Terkesan sangat tak percaya, karena yang bicara hanya cleaning service. Pekerja kebersihan di sini tak mungkin bisa mengubah aturan, apalagi memerintah atasan. Luna pun langsung menjawab, "Terima kasih mas atas perhatiannya. Kami pulang saja. Di sini sudah nggak ada keperluan. Daripada nanti masnya yang akan dimarahi oleh pegawai HRD-nya. Lebih baik kami tak merepotkan lagi." Andini pun berkata sama. Kakaknya Dita itu bilang, "Iya mas, benar itu. Kita akan balik saja. Masnya lanjutkan kerja. Jangan sampai membuat atasan marah. Nanti dapat hukuman loh. Masnya bisa-bisa disuruh berdiri di lapangan." Andini bercanda, menggoda Kenshin, menutupi rasa tak percayanya. Bahkan Andini merasa kasihan akan pekerjaan Kenshin, yang hanya cleaning service. Kemudian mereka pun melanjutkan jalan.
benar-benar tak menghiraukan ajakan itu. Kenshin ditinggal begitu saja. Kenshin pun mengerti, mereka kurang percaya, karena pekerjaannya begini. Dan saat Luna dan ibunya hendak keluar gerbang, Kenshin memberi tanda pada security yang berjaga. Dengan melambaikan tangannya, security-nya pun jadi paham. Lantas segera menghentikan jalannya Luna dan ibunya, serta Dita dan kakaknya. Security-nya berkata, "Tunggu-tunggu mbaknya, ada yang mau bicara." Luna pun berhenti, begitu pula ibunya, dan Kenshin pun mendatangi. Lalu Kenshin bilang ke security, "Ini pas saya mau mengajak mbak ini untuk ke kantor HRD. Katanya tadi sudah ditolak, tapi belum wawancara. Apa bisa itu?" Security pun serempak menjawab, sampai mereka lupa kelepasan bicara, dengan berkata menyebut Kenshin. "Oh tentu bisa sekali, apalagi tuan muda yang minta. Pasti sangat diterima." Seketika itu juga, Luna dan ibunya mendengar, serta Dita dan kakaknya. Mereka pun jadi bertanya, "Tuan muda siapa maksudnya? Siapa yang disebut ini?" Kenshin memberi tanda lagi, dan security langsung meralatnya. "Oh ini mbak, silahkan ikut masnya ini untuk ke kantor HRD. Masnya yang akan mengantar ke sana." Security itu dengan tangannya mempersilahkan Luna dan ibunya, serta Dita dan kakaknya, agar kembali lagi. Sambil mereka tersenyum, Luna pun jadi tak mengerti mengapa Pak Security bisa langsung setuju dengan kata cleaning service. Namun ia belum curiga tentang cleaning service di depannya. Oleh karena melihat sendiri, semua security yang di sini menganjurkan untuk kembali. Luna dan ibunya, serta Dita dan kakaknya, akhirnya mau menuruti, meski dengan berat hati. Sangat khawatir sekali, nanti akan ditolak lagi. Mereka pun berjalan bersama, mengikuti arahan Kenshin. Kenshin pun masih membawa alatnya, sedang Luna dan ibunya berada di belakangnya. Saat tiba di tengah halaman, Kenshin melihat Kaori, yang berjalan bersama temannya, hendak ke kantor lain. Kenshin pun langsung memanggil, dengan melambaikan tangan, lalu mengirim ciuman jarak jauhnya. Kaori pun melihatnya. Seketika itu juga, Luna dan ibunya, Andini dan adiknya, menjadi merasa aneh. Mereka langsung bertanya, "Kok cowok ini nekat sekali menggoda wanita pegawai kantor? Cantik pula orangnya, padahal kan dia cleaning service. Kok begitu beraninya?" Luna dan Dita pun berpikir sama. Sedang Kenshin yang menggoda Kaori. Ia sampai tak sadar kalau lagi diperhatikan. Kaori yang melihat itu hanya tersenyum dingin, karena Kaori tahu suaminya mungkin tak ingin diketahui dirinya. Sementara itu, perasaan aneh pun menjadi Luna dan Dita tak enak sekali. Mereka menjadi takut sendiri. Jangan-jangan nanti kedatangannya akan ditolak, apalagi cleaning service yang mengajaknya. Orangnya sangat tak meyakinkan. Meskipun demikian, mereka mencoba saja untuk mengikuti Kenshin. Setelah sampai ke lokasi, para calon pegawai yang di situ, yang lagi menunggu antri, mereka pun melihat Dita, melihat Luna, yang kembali lagi ke sini. Semua pun bertanya-tanya, kenapa sudah disuruh pulang, masih datang lagi, sama cleaning service pula. Apa mau menjelaskan kalau cleaning service-nya yang salah? Dasar mereka tak mau menyerah. Pasti nanti akan diusir lagi oleh staf pegawainya. Dan setelah itu, banyak pandangan mata yang sinis. Mereka nampak tak suka sekali melihat ke arah Dita dan Luna. Kenshin yang mengetahui hal itu. Kenshin pun bilang, "Nggak apa mbak, mbaknya tenang saja, ada saya di sini." "Ya udah kalau gitu, mbaknya masuk aja ke dalam, dan bilangkan ke pegawai HRD-nya kalau sedang saya tunggu. Oh ya nanti kalau ditanya, nama saya Kenshin, pekerja cleaning service. Mbaknya bilang itu aja, aku tunggu di sini ya mbak. Saya nggak ikut masuk, nggak enak soalnya." Kenshin berdiri di tengah banyaknya calon karyawan yang sedang menunggu antrian. Luna dan Dita pun masih tak mengerti, bahkan sangat ragu sekali, seolah takut melangkah. Mereka lalu bilang, "Nggak usah mas, kita balik aja." Namun Kenshin mengulang, "Sudah mbaknya nggak usah ragu, nggak usah khawatir pula, mbaknya masuk bersama-sama aja. Dan tolong bilangkan ya pada pegawai yang di dalam, ditunggu cleaning service di luar." Karena Kenshin bilang seperti itu, meski Luna dan Dita sangat tak percaya sekali, keduanya pun berjalan untuk masuk ke kantor. Setelah sampai ke dalam,
Pegawai HRD yang menolak sebelumnya. Mereka langsung melihatnya, kemudian bertanya, "Lo ada apa Mbak datang lagi ke sini? Bukannya Mbak berdua ini sudah tak lolos seleksi? Kok belum pulang juga?" Luna langsung menjawabnya, "Oh ini Bu, kita tadi mau pulang. Tapi kata security yang menjaga di pintu depan, katanya kami bisa mengajukan untuk wawancara lagi." Pegawai HRD itu menjawab, "Lo kok kata security? Emang security sejak kapan Mbak bisa memerintah atasan? Security tugasnya menjaga keamanan, bukan meminta begini. Mungkin Mbaknya salah dengar. Kita ini sudah memutuskan, nggak bisa dirubah lagi. Jadi sebaiknya Mbak berdua ini menunggu kesempatan lain saja." Mendengar jawaban itu, Luna menjadi malu. Sedihnya makin bertambah. Begitu halnya Dita, yang tak bisa berpikir lagi. Kalau harus begini, dipermalukan seperti ini. Namun tiba-tiba Dita itu nekat. Ia bicara menjelaskan, "Oh ini Bu, sebenarnya kami ke sini atas permintaan cleaning service. Katanya pegawai di sini ditunggu di luar." Cleaning service itu mau bilang. Saat mendengar kalimat itu, semua pegawai di situ langsung terdiam. Salah satunya pun bertanya, "Siapa cleaning service itu maksudnya? Namanya siapa?" Luna yang menjawabnya, "Oh itu Bu, namanya Kenshin. Itu orangnya ada di luar, sedang menunggu di pintu depan." Saat mendengar nama Kenshin disebut, semua pegawai di situ langsung panik. Mereka merasa khawatir, langsung beranjak dari duduknya. Luna dan Dita yang melihatnya, sampai benak mereka bicara, "Ada apa ini? Semua staf pegawai di sini kok bingung gini? Kan yang cari itu hanya cleaning service. Kok semuanya panik begitu?" Luna dan Dita bertanya. Mereka jadi terheran. Ada apa gerangan? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya